Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Sabibul Iddikar wal Iktibar bima yamumu bil ihsan wa yanqadli lahu minal amar menjelaskan tentang 5 golongan orang yang dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah sebagaimana berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis yang berbahagia ini dan bersimpuh di hadapannya sebagai bentuk ketaatan kepadanya. Semoga salawat dan salam terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang menuntun kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap istiqomah dan memiliki kesadaran dalam melaksanakan ajaran Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pada hari Jumat yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kami berwasiat kepada pribadi kami sendiri, juga kepada para hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Sabibul Iddikar wal Iktibar bima yamumu bil ihsan wa yanqadli lahu minal amar menjelaskan tentang 5 golongan orang yang dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah sebagaimana berikut. Para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan su'ul khatimah, semoga Allah melindungi kita sekalian dari hal itu, adalah orang-orang yang suka melalaikan salat, mereka yang suka minum minuman keras, mereka yang durhaka kepada kedua orang tua, mereka yang suka menyusahkan atau menzalimi muslim yang lain, dan mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian, dan tidak mau berobat. Dari kutipan di atas dapat kita uraikan kelima golongan orang yang dikhawatirkan hidup akan berakhir dengan su'ul khotimah, yaitu sebagai berikut. Golongan yang pertama,
orang yang suka melalaikan sholat. Sholat merupakan amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hendaklah kita selalu menjaga sholat kita dengan baik dalam keadaan seperti apapun. Sholat 5 waktu khususnya tidak boleh kita tinggalkan. Prinsip ini hendaknya juga berlaku untuk orang-orang di sekitar kita, khususnya keluarga kita sendiri, sebab ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari ancaman siksa api neraka. Salat menjadi hal utama untuk bisa selamat dari api neraka. Maka barang siapa ibadah salatnya buruk, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian golongan yang kedua, mereka yang suka mengkonsumsi minuman keras atau khamr. Minum minuman keras hukumnya haram. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim. Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram. Para pecandu minuman keras dijebut juga sebagai pemabuk. Mereka tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga membahayakan orang lain. Sering kita mendengar kecelakaan lalu lintas akibat pengendara mabuk. Sering pula kita mendengar atau membaca berita-berita di media bahwa seseorang tewas akibat ditikam dengan pisau oleh seorang pemabuk. Perkembangan sekarang menunjukkan bahwa tidak hanya minuman keras saja yang membahayakan kesehatan mental manusia, tetapi juga penyalahgunaan obat-obatan yang dikenal dengan narkoba. Hukum mengkonsumsi narkoba sama dengan minuman keras, yakni haram. Maka barang siapa yang tidak bisa berhenti dari konsumsi minuman keras dan penyalahgunaan narkoba, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Kemudian ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, golongan yang ketiga adalah mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Durhaka kepada kedua orang tua hukumnya haram dan termasuk dosa besar adalah syirik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Anas sebagai berikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Kemudian beliau menjawab, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh seseorang, dan kesaksian palsu. Sangat masuk akal perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, khususnya terhadap ibu, merupakan dosa besar. Hal ini disebabkan karena kelahiran anak manusia di dunia ini melalui mereka dengan segala jerih payah, risiko, dan tanggung jawab dunia akhirat yang sangat berat. Perintah berbakti kepada kedua orang tua merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an di dalam surat Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayk ilayal masir.
Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kalian kembali. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, jika seseorang selalu durhaka kepada kedua orang tua dan tidak mau menerima nasihat dari siapapun untuk berbakti kepadanya, maka anak atau orang seperti itu dikhawatirkan kehidupannya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Kemudian yang golongan yang keempat, ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, mereka yang suka menyusahkan atau menzalimi muslim yang lainnya. Menzalimi orang lain memang bukan persoalan sepele. Allah Subhanahu wa taala sangat memperhitungkan perbuatan zalim yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang lainnya. Apabila seorang muslim menganiaya saudara yang lainnya, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis marfu' yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia yang lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Di antara perbuatan-perbuatan zalim manusia kepada manusia lainnya adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang berbagai kezaliman yang dapat mengakibatkan kebangkrutan di akhirat, yakni di antaranya mencaci maki orang lain, menuduh atau menfitnah orang lain, memakan harta orang lain, atau korupsi, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, jika seseorang selalu menzalimi orang lain tanpa bisa diingatkan oleh siapapun untuk berhenti, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Kemudian yang terakhir, golongan orang yang kelima, ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian, dan tidak mau berobat. Kita sering mendengar istilah molimo dalam bahasa Jawa. Maksudnya adalah perbuatan dosa dengan inisial 5M, yakni madon, berzina atau main perempuan, mendem, medem, mabuk-mabukan, main atau berjudi, madat, mencandu narkoba, dan maling atau mencuri serta korupsi. Kelima hal ini merupakan perbuatan maksiat yang keharamannya sangat jelas ditunjukkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, di dalam ayat yang lainnya Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat ke-90. Allah katakan di dalam Al-Quran, "Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu." Di dalam surat Al-Baqarah ayat 188 Allah katakan, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil." Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, barang siapa selalu melakukan dosa-dosa seperti tersebut di atas tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya bertobat, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah.
Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, kita semua berdoa mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua mampu menjauhi dosa-dosa sebagaimana disebutkan di atas. Siapapun dari kita tentu menginginkan dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiada henti agar kita semua diberikan husnul khatimah dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari su'ul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.